Kalau kedengarannya saya itu suara orang, bukan suara ayam itu ya. Abah tolong jangan saya jadikan korban. Jangan saya tuh pengen masih hidup, pengen masih bersama sama bapak, sama emak, sama semuanya. Astagfirullahaladzim, saya tuh nggak mau mengucap asma Allah. Ya itu silakan, itu urusan Sukar itu kan, itu bukan urusan saya. Udah begitu ayam itu dipotong. Jadilah makhluk perempuan sangat cantik sekali. Kamu tuh harus ikut ke alam aku. Kita nikah dulu di sana. Syaratnya cuma nikah. Ya udah. Pulangnya dari mana saya juga tidak tahu. Uang yang miliaran itu, yang utangnya miliaran tuh 1 minggu habis beres semua. Di ujung hutan yang sunyi dan senyap, seorang lelaki melangkah perlahan. Di bopongnya sesaji di dalam nampan. Ia bertapa di bawah sinar bulan, mewakili orang menjalankan ritual dengan harapan mendapatkan keberhasilan. Kisah joki ritual pesugihan ini dijalani 2 kali oleh Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Apa kabar? Mudah-mudahan Sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Mangai ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa Sobat bisa tamat ya sampai akhir nanti. Sobat, hari ini ada Mas Aji, narsum kita. Mas Aji ini punya kisah di tahun 2008 ya? Ya, 2008 bulan 4. Oke, Mas Aji waktu itu mengantarkan orang yang baru Mas Aji kenal untuk melakukan pesugihan. Kok bisa seperti itu Mas Aji? Kaget saya juga, dia tuh menanyakan seperti itu. Nah, menanyakan apa itu? Di sini ada tempat pesugihan nggak? Loh, saya kaget, bengong gitu kan? Tahan dulu Mas Aji, nanti diceritakan komplitnya ya. Sobat, jangan skip videonya karena di akhir video akan ada Kang Kamal yang akan memberikan siraman rohani untuk kita semua di segmen Banas Pati. Bahas narasumber dengan sepenggal tausiah. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Aji. Jadi gini Mang, tahun 2008 bulan 4, saya seorang buruh tani. Kehidupan saya hanya cuman mengandalkan buruh tani. Berapa sih penghasilan buruh tani sehari-harinya? Nah, tapi setiap hari saya itu menyapu leluhur saya yang di dekat rumah saya. Nah, begitu saya lagi enaknya menyapu, telepon saya berdering. Nah, diangkat saya tuh, loh, ini ada teleponan dari Bi Elis. Nah, ada apa kok Bi? Ji, kamu itu ada di mana? Oh, saya itu lagi ada di rumah. Lagi nganggur enggak? Lagi nganggur Bi. Kalau lagi nganggur, boleh enggak Bibi ngajukan usulan? Usulan apa Bi? Kalau mau, kamu bantuin Bibi. Bantuin apa Bi? Bantuin nyangkul di kebun. Oh, kebun yang mana Bi? Kan saya tanya, kebun yang mana? Kebun Jago Jawa. Kamu udah tahu kan? Oh, kalau begitu saya kebetulan udah tahu Bi, tapi maaf ya Bi. Nah, mungkin kesananya saya tuh terlambat. Terlambat kenapa? Kata Bi Elis. Satu, terbentur masalah urusan dana. Keduanya masalah urusan kendaraan. Karena di sini tuh kendaraannya sangat sulit. Namanya di pegunungan. Itu enggak seperti di kota. Ya udah, pokoknya yang penting kamu nyampe ke Jago Jawa. Udah nyampe ke Jago Jawa, telepon Bibi ya. Tuh, jangan lupa gitu. Oke siap Bi. Singkat cerita, jam 7 pagi saya menunggu mobil angkot, tapi belum datang-datang.
Nah, ada juga jam 10, tuh jam 10 lebih ada mobil callback. Saya menyetop aja mobil callback. Nah, udah di stop. Mau kemana ini? Mau ke Raja Galuh. Boleh nggak saya numpang gitu? Oh boleh, tapi di belakang itu di atas sayuran. Nggak apa-apa, saya mah tidak jadi masalah. Yang penting nyampe ke Raja Galuh. Ya udah, kalau begitu singkatnya cerita saya nyampe ke gubuknya Belis. Saya telepon Belis, Bi, saya tuh udah nyampe di mana? Udah nyampe di Jago Jawa. Oh ya udah kalau begitu, ntar pagi dengan Mang Ras, Bibi akan datang ke situ. Bari bawa cangkul, bawa golok gitu. Nginep itu saya tuh di situ. Yang lainnya pulang ke rumah, saya tuh nginep di pondok. Nah, hari demi hari, akhirnya kan pekerjaan kan selesai. Nah, udah selesai. Nah, berapa hari? Belis tuh nanya. Oh, ada 7 hari, Bi. Oh, 7 hari. Iya. Nah, 1 hari itu kamu tuh dibayar 25.000. Ya udah nggak apa-apa, Bi. Segitu juga. Bagi saya tuh udah alhamdulillah. Ya udah. Belis itu bawa beras, bawa mie, bawa kopi untuk menyambung saya. Bi, kalau saya mau pulang ke sana, bagaimana ya? Namanya juga saya kan di situ kan buruh. Kadang ada yang nyuruh, kadang ada yang enggak. Sambil menunggu ada yang nyuruh lagi di sini, saya tuh minta numpang tidur di sini. Ya udah nggak apa-apa, silahkan. Ini matak Bibi bawa beras, bawa makanan untuk kamu, untuk bekal kamu di sini. Sebelumnya kamu ada yang nyuruh, yang nyuruh kerja. Pagi harinya itu kan nggak ada kerja, saya tuh jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu di sana itu ada sebuah bisa dikatakan buyut lah gitu, bisa dikatakan makom. Nah, saya tuh jalan-jalan ke sana itu lagi telingak-telinguk, saya juga kaget ada yang negur. Dek, dari mana? Loh, saya tuh dari Raja Galuh. Oh, dari Raja Galuh. Ada tujuan apa, Dek? Nah, oh enggak Pak, saya tuh mau lihat-lihat aja. Kalau ada Pak kuncinya sih, saya tuh mau ikut tawasul di sini. Oh boleh. Kuncinya itu siapa? Lah kalau percaya kuncinya ya Bapak sendiri. Tampilan kuncennya gimana waktu itu? Penampilan Pak Kuncen itu pakai baju kampretnya hitam, celana pangsi gitu ya. Kalau itu celana kombor gitu hitam, pakai ikatnya itu ikat biasa, ikat batik selewit. Kelihatannya sih sekitar umur bangsa 40 sampai 50-an lah perkiraan saya tuh. Udah kayak begitu, dia tuh tanya, "Oh, mau berdoa gitu di sini?" "Iya." Nah, tujuannya apa? Pak Kuncen itu nanya. Tujuannya saya tuh mudah-mudahan ada yang nyuruh kerja lagi. "Oh, emang kamu kerja di sini?" "Iya." "Kerja di mana?" "Itu di sawahnya Belis." "Oh, sekarang gimana?" Alhamdulillah udah selesai gitu kerjaan di Belis itu udah selesai. Iya, makanya saya datang ke sini. Oh ya udah, berdoa aja yang khusyuk, semoga kamu dapat ada yang nyuruh kerja lagi. Amin, kata saya begitu. Udah mau tidur di sini kata Pak Kuncen. Apa mau ke sana? Enggak Pak. Saya tuh mau tidurnya di Pondok Belis aja karena Pondok Belis ke sini tuh enggak jauh paling sekitar bangsa 300-400 meteran dari pondok ke sini tuh. Ya udah kalau begitu saya tuh udah beres-beres, Pak Kuncen pulang itu pakai jalan besar, saya belok kanan ke Gubuk Belis. Udah begitu pagi harinya datang lagi, satu nggak usah disuruh sama Abah Kuncen suruh menyapu. Nah, ambil saya sapu lidi, menyapu sendiri karena saya udah tahu simpanan sapu lidinya, nggak usah disuruh juga saya menyapu. Nah, hari demi hari saya tuh kaget ada yang menegur. Nah, Pak, buyut itu di mana? Oh, di sini. Oh, itu Bapak sebagai kuncennya. Oh, bukan. Saya juga tamu. Oh, tamu. Iya. Udah berapa hari sih di sini? Ya, sekitar udah 7 hari lah saya mah di sini. Oh, gitu. Iya. Oh, boleh Pak saya numpang duduk, kata tamu itu. Oh, boleh. Saya tuh lihat pandangnya, tamu itu pakaiannya rapi, kelihatannya seperti orang ada gitu. Ntar Pak tunggu dulu ya, saya tuh mau ada yang diambil. Nah, saya lari ke gubuk. Nah, ke gubuk itu saya tuh ambil kopi, ambil mie, karena saya juga merasa kasihan kan, dia tuh jauh-jauh gitu kan. Udah begitu, udah kasih kopi, kasih mie dan lain-lain, dia tuh minum bersama-sama sama saya. Nah, udah bersama-sama dia tuh bercerita.
maaf ya, atau belum kenalan. Oh iya Pak, belum kenalan. Nah, Bapak itu siapa? Oh nama saya Aji. Bapak itu siapa? Nama saya Sukar dan ini teman saya namanya Abdul. Bapak dari mana? Saya itu dari Kerawang. Nah ini kalau ini dari Bekasi. Oh begitu. Oh jauh ya Pak ya. Saya tanya, Pak bisanya tahu di sini ada buyut dari siapa? Kata saya gitu. Sebelumnya saya ke sini mampir dulu ke Sunan Bonang. Sunan Bonang yang mana? Kata saya gitu. Oh Sunan Bonang yang ada di Cupang. Oh gitu. Bapak itu dikasih tahu sama Kuncen? Enggak, kalau Kuncen tuh enggak ngasih tahu gitu. Hanya cuman dari tamu gitu. Tamu itu ngobrol sama saya tuh. Udah dari ke buyut aja cari kayak gituan mah. Saya kaget cari kayak gituan yang gimana? Saya kan penasaran gitu kan gitu. Cari kayak gituannya gimana? Dia tuh jadi bercerita usaha saya lagi bangkrut, hutang saya numpuk gitu. Istri saya mengajak cerai kan gitu. Dua orang ini punya usaha apa waktu itu, Mas? Namanya Sukar itu punya usaha proyek. Proyeknya itu ya namanya juga usaha lah, kadang bangkrut gitu. Yang satunya dia tuh seorang jualan, namanya Abdul, seorang jualan. Proyek saya itu sebenarnya nggak bangkrut, jalan. Tapi saya terbentur sama perempuan. Oh uang itu habis itu sama perempuan. Iya begitu. Abdul juga sama gitu. Oh begitu. Ini jadi intinya keduanya ini fokusnya itu sama gitu. Iya hutang saya numpuk gitu. Oh, istri saya minta cerai. Yang nagih sana sini. Jadi saya bingung gitu. Saya dengar-dengar di Cupang ada kesugihan. Oh kalau begitu saya kurang tahu. Ntar aja ngobrol itu sama Pak Kuncen. Oh Kuncennya suka datang ke sini. Ya suka sih tapi hari-hari yang tertentu. Nah kebetulan besok pasti Pak Kuncen datang. Sekitar jam berapa? Ya sekitar antara jam 9 jam 10-an lah sampai nyampe jam 11 gitu. Oh gitu. Kalau begitu ya udah, kalau begitu kita sama-sama tidur aja di sini. Ya udah. Nah, saya dengan Abdul dengan Sukar itu saya tuh enggak pulang ke pondok. Langsung tidur di situ. Nah, pagi harinya saya biasa masak air, tuh merebus mie apa adanya, sarapan dulu, ketiganya itu apa adanya. Nah, udah begitu sekitar jam 10 gitu, jam 10 pagi datanglah Pak Kuncen. Pak Abdul dengan Pak Sukar silahkan bicara sendiri sama Pak Kuncen. Kalau saya mah nggak tahu gitu. Nah udah gitu apa yang dibicarakan itu sama Abdul dan sama Sukar saya tidak tahu gitu. Karena saya menjauh gitu. Nah udah begitu Mbah Kuncen itu Ji sini ada apa? Ini orang ini untuk cari pesugihan. Kamu tahu nggak tempat untuk pesugihan? Saya juga gimana ya untuk pesugihan tuh dikatakan tahu yang enggak, dikatakan ini juga kalau miliknya ada bagiannya ya jadi dari situ juga. Itu ada di mana? Nah kata Pak Kuncen, kata saya itu ada di wilayah Kabupaten Ciamis. Iya Kabupaten Ciamisnya di mana? Kan luas Kabupaten Ciamis teh. Oh itu ada di daerah Banjar. Banjar mana? Banjar Patrom. Itu ada di desa mana? Itu ada di wilayah desa. Kuncen juga kaget. Ada Pak namanya desa. Oh ya di situ ada Pulau, ada Rawa, ada Cimutang. Itu tempatnya jalan kiri semua gitu. Oh gitu ya udah kalau gitu ntar Bapak arahin kata Pak Kuncen. Saya tuh kebetulan saya tuh tahu di wilayah itu walaupun gak tahu banyak sedikit pernah kerja di situ ngunjal kayu sampai 3,5 bulan. Nah makanya saya sedikit tidaknya tahu wilayah itu hanya cuman ke Pulau ke Rawa nggak masuk ya mau ngapain gitu. Saya nggak ada urusan gitu. Makanya udah begitu. Nah kalau begitu di desa kata Abah Kuncen saya punya saudara. Namanya siapa? Namanya Edi. Ya udah. Abah Kuncen itu cari single, telepon Edi. Kamu ada di mana? Ada di rumah Bah. Ada Kuncennya enggak? Kuncen yang mana? Apakah mau ke Rawa? Apakah mau ke Pulau? Apakah mau ke? Oh ini ada ke Rawa dan ke Pulau. Nah kalau begitu itu satu Kuncennya, enggak dua enggak tiga, satu. Kebetulan saya tahu rumah Kuncennya. Oh nama Kuncennya siapa? Ya sebut aja gitu namanya Abah Ato gitu kan itu. Ya udah kalau begitu, nah udah bilang gitu saya sama Pak Kuncen itu bilang itu sama Sukar dan sama Abdul. Nah ntar kamu di sini tuh nggak ada, besok harinya kamu harus berangkat menuju ke daerah Ciamis.
Nah, kata Sukar dan Abdul, itu dengan siapa? Ini diantar itu sama Aji. Nah, saya bilang itu sama Sukar, boleh saya ngantar ke sana, tapi saya nggak punya biaya. Kalau ke sana itu harus makan biaya, cukup besar biayanya, karena cukup jauh untuk makan. Wah, udah, itu jangan dipikirkan, kata Sukar. Udah pagi jam 7 saya tuh berangkat, nggak bilang dulu sama Pak Kuncen, karena kan sore itu udah bilang Pak Kuncen itu, udah kalau mau berangkat aja. Nah, di situ saya menyusuri ada kampung. Nah, ada kampung di situ, kebetulan lagi ada yang muat kayu. Nah, kebetulan saya kenal supirnya. Cuk, ini mau kemana? Mau ke Limunding. Oh, kalau begitu kebetulan Cuk, boleh saya tuh numpang berapa orang ini dengan teman 2 orang. Boleh, nggak apa-apa, tapi di atas itu numpangnya, itu nggak di depan. Kalau di depan itu ada yang punyanya ini. Oh ya udah, nggak apa-apa, yang penting saya nyampe aja ke Limunding gitu, nggak jalan kaki. Kalau jalan kaki jauh sih berapa jam. Ya udah kalau gitu, singkatnya cerita, udah datang ke Limunding, ya nyampe ke Limunding, saya bilang itu sama Sukar, harus kita punya persiapan apa? Kita harus bawa panci kecil. Untuk apa? Untuk rebus air. Untuk di sana kan di hutan sama dengan di sini. Oh, nggak ada warung, ya nggak ada lah, mau warung kemana kan gitu kalau nggak ada persiapan dari sini. Ya udah, apa yang kamu dipersiapkan, apa yang kamu butuhkan, kita beli aja di sini. Ya udah, beli panci, beli beras, beli apalah gitu. Nah, secukupnya. Udah begitu berangkat naik mikro, turun satu di terminal Cirebon. Nah, dari terminal Cirebon satu khawatir, bising itu mobilnya udah nggak ada. Kalau nggak ada otomatis harus nunggu pagi lagi nginep di terminal. Nah, kebetulan mobil itu belum berangkat. Masih ada kursi yang kosong, Pak. Oh, ada. Berapa orang? 3 orang. Pas. Saya, Sukar, Abdul. Dari Cirebon berangkat melalui Kuningan, udah berangkat. Nyampe ke sana tuh ke Banjar Patrom itu jam 3:30 sore. Nah, udah begitu, udah Pak, turun aja sini. Gitu, ta. Sini uangnya. Tuh, berapa? Udah kasih aja 36.000. Saya nelpon Edi. Nah, Ed, kamu ada di mana? Oh, ada di rumah. Oh, ada di rumah. Iya. Tolonglah ke sini jemput saya. Oh, boleh. Nah, Edi itu cari temen. Nah, 3 orang dengan Edi itu datang menemui saya. Oh, ya udah kalau gitu saya dianterin ke sana, ke Abah Kuncen, Abah Ato. Nah, udah gitu Edi itu unjukkan tuh, kalau itu bahasa kini assalamualaikum, dia tuh bahasa Sunda itu sampurasun. Oh iya, ada apa Ed? Oh, ini ada tamu Bah. Oh ya boleh masuk. Diterima dengan ramah. Oh, ini dari mana? Saya tuh dari Majalengka. Oh ini dari Karawang, ini dari Bekasi. Oh gitu. Ada tujuan apa? Lah, yang punya tujuan itu bukan saya, Pak. Ini Abdul dan Sukar. Oh begitu. Ya udah kalau begitu, Bapak hanya cuma nanya Abdul dan Sukar. Kalau begitu ya udah, kalau begitu udah nyampe sama rumahnya Abah Kuncen, saya akan beristirahat dulu di langgar atau di musola. Saya beristirahat di situ. Nah, Abdul dan Sukar itu mungkin bicara semalam, apa yang dibicarakannya saya tidak tahu. Karena kan saya tidurnya di langgar, jauh gitu kan, rumahnya nggak kedengaran. Nah, udah begitu pagi harinya itu, si Sukar itu mengulik saya. Ci, sini ada apa? Kamu tahu nggak ada kelinci bulu berwarna 3? Tahu? Oh tahu, dari sini ya cukup jauh sih. Ayam yang punya ayam cemani tahu nggak? Tahu. Kebetulan itu yang punya kelinci dan punya ayam cemani itu satu. Oh ya udah kalau begitu. Ya udah kalau begitu kita telepon Edi aja supaya enak kan, kita kan udah ada teleponan dari Edi. Oh ya oke, itu silakan untuk terserah kamu aja. Saya panggil Edi. Ed, bawa motor 2 orang, 1 orang kamu, 1 orang teman kamu. Oke, Edi itu bawa keponakannya, namanya Heri. Nah, Edi dengan Heri, singkatnya cerita, dari rumah Pak Kunce saya berangkat. Nah, itu kan saya kan pertama cari ayam dan kelinci dulu. Nah, udah dapat itu, namanya di situ tuh udah tahu Ed. Oh tahu, itu namanya Abah Adun. Ya udah, saya tuh dianterin sama Edi tuh dan sama Heri ke rumahnya Abah Adun. Nah, silahkan antara harga dengan si pembeli dan si penjual, saya tidak mau tahu. Nah, udah saya mundur. Nah, udah begitu simpelnya cerita, dapat. Nah, kelinci 1, ayam cemani 1, entah berapa dibelinya saya kurang tahu. Nah, udah kayak begitu,
Ya udah, satu mau naik motor Edi, itu si Abah Adun itu mengulang-ulang saya tangannya. Sini, satu nyamperin, ada apa ini? Nih untuk bagian kamu, saya tuh dikasih. Berapa? 120.000. Nih itu bagian kamu dikasih 120.000. Udah berangkat. Nah nyampe ke rumah Pak Kuncen itu, ke rumahnya Abah Ato. Sekitar jam 1 siang. Nah udah sekitar jam 1 siang. Nah itu si istrinya Abah Kuncen itu udah mempersiapkan kekurangannya. Misalnya ada dupa, ada kembang berwarna 7, terus ada buah-buahan, ada telur sampai 12 telur, ayam kampung itu sampai 12. Nah udah begitu si Abah Kuncen tuh tanya sama saya, nah udah lengkap kayak begini, kamu tuh harus berpuasa 3 hari 3 malam. Kata Pak Kuncen itu nanya sama Sukar. Sukar itu ngomong, aduh Bah, saya nggak sanggup. Boleh nggak Pak kalau saya tuh menyuruh orang gitu? Ya nggak apa-apa. Yang penting orangnya mau, ikhlas dan ridho. Ya udah kalau begitu, Ji, kamu kan udah sering tirakat, tolong bantuin saya. Oke, bantuin apa? Saya tuh harus kamu itu menemani saya. Kamu tuh harus berpuasa 3 hari 3 malam. Oke, nggak apa-apa, saya siap. Wiridnya tuh dikasih 1 kertas. Saya tuh sama Abdul itu sama wiridnya. Dan dia tuh bilang, musirnya kalau udah datang yang terakhir, apapun makhluk apapun yang terakhir udah minta darah, musirnya jangan pakai bacaan ayat Al-Quran. Kamu bisa enggak Kidung Galuh? Oh Kidung Galuh yang mana? Kata saya kan gitu. Ya Kidung Galuh gitu, yang suka dipakai galuh. Oh kebetulan saya paham Bah gitu. Ya udah. Nah saya tuh dites itu sama Abah Kuncen itu Kidung Galuh. Oh iya betul pas. Enggak menanyakan itu dari mana, nah enggak gitu. Dia tuh Abah Kuncen tuh enggak mau tahu. Udah kalau begitu enggak usah dicatetin sama kertas lagi. Ini karena kamu tuh udah hafal di luar kepala, ya udah kali berangkat. Nah, kemudian jam 5 sore udah sesaji, udah persiapan, bawa bokor itu 2. Yang satu itu bokor itu kuningan, yang satunya bawa bokor itu modelan bawa bokor apa tuh? Seperti sebutnya tembaga lah gitu. Itu sesajinya sekurangnya itu Abah Kuncen yang bawa. Saya itu hanya cuman beli kelinci dan ayam cemani. Nah udah begitu sampai jam 5 berangkat, nyampe ke sana itu jam 6:30 malam. Nah dia tuh Abah Kuncen, kamu bawa baterai? Bawa, nggak usah. Nah baterai saya itu diambil. Itu HP juga diambil itu sama Abah Kuncen. Kamu bawa HP? Bawa, nggak usah. Ini nggak usah bawa lilin, nggak usah bawa HP, nggak usah bawa korek api, nggak usah bawa senter, udah gelapin aja. Oh ya udah kalau gitu tidak jadi masalah. Nah, Sukar dan saya itu diantar ke suatu tempat. Di sana ada tempat gambarannya gini. Ada gunung gitu ya, ya termasuk gunung lah, bukit gitu ya. Di situ ada batu lempar sekitar lebar 70 cm, panjang 130 cm. Nah, sesaji-sesaji itu diletakkan. Saya juga kaget. Di sananya itu ada 4 batu. Yang satunya seperti duduk kayak gini. Nah, itu di atas, di bawahnya ada lagi 2 yang seperti menyembah. Yang satunya itu di bawah ada lagi, itu jadi 3 gitu. Batu itu bertumpang-tumpang, tuh bertahap kayak gini gitu kan. Ini di sini 1, tadi sini 1, di bawahnya 1. Nah sesajen itu diletakkan di batu lempar itu, yang lebar 70 cm, yang panjang 130 cm. Semuanya itu dirapihkan sama Abah Kuncen. Ada lawan putihnya sepokan 1. Tidak tahu sekurangnya itu kan Abah Kuncen yang beli. Ada lawan putih itu dan ini semuanya. Nah, Abah Kuncen bilang, nah kalau ada yang minta yang terakhir, minta darah, potong aja kelinci dan ayam itu. Potongnya sama saya. Oh enggak usah, kamu tuh tidak punya tujuan. Yang punya tujuan itu adalah Sukar. Sama Sukar aja. Oh begitu, ya udah kalau gitu. Malam pertama itu bulu kuduku sangat merinding. Nah sangat merinding sekali, dan binatang-binatang malam itu mulai menjerit. Ya modelan simut gadung lah bahasa Sunda itu.
gaang gitu kan, kalau bahasa Jawa angge-angge itu berbunyi, dan ada bunyi suara-suara binatang lainnya modelan burung hantu, kelelawar gitu kan. Itu malam yang pertama. Malam yang kedua lebih ramai lagi semuanya. Itu ada yang suara kuda, ada yang suara yang berlari-lari, ada yang suara berbicara gitu kan, itu bicara ke sana ke sini. Nah, udah gitu binatang-binatang malam itu di atas itu makin banyak. Tuh, makin banyak berkeliaran, modelan burung hantu, bebeak atau apa, koreak atau dan lain-lainnya yang bisa berbunyi. Binatang malam itu kumpul di situ semua. Sangat menakutkan sekali. Dan menakutkannya itu ada lolongan anjing. Nah, Sukar itu makin memegang saya makin kuat. Udah jangan takut. Ingat, itu hinaan dan cacian itu sama Sukar waktu di rumah. Oh iya, dia tuh tegar kembali. Oke, apapun yang terjadi saya akan hadapi, kata Sukar. Ya udah. Nah, kemudian jam 1 lebih tuh datang model apa tuh, hilet di bahasa Sunda tuh, hilet tuh besar sekali, panjangnya tuh seguling lah gitu, seguling, besarnya juga seguling. Kemudian mendekati sesaji itu. Nah, dekati sesaji itu, hilet itu entah makan apa kan nggak kelihatan, itu kan gelap. Saya tuh nggak boleh bawa apa-apa, cuma terdengar suaranya doang. Udah begitu dia tuh terus berjalan lagi, terus hilang. Nah, udah kayak gitu. Nah, datanglah tuh kadal. Nah, kadal itu sebesar komodo. Kadal itu memakan sesaji itu. Nah, udah makan sesaji itu udah sekitar jam 3, udah lekok hilang kadalnya. Ya tuh nggak melihat sesajinya apa itu yang dimakan, nggak berani. Nah, malam yang ketiga lebih seru lagi, lebih merinding, seperti gempa. Jago. Wah, ini ada gempa? Bukan, ini bukan gempa. Nah, udah kayak gitu, yang gempa hilang, kemudian itu suara burung tuh makin banyak. Nah, kemudian itu ada yang tertawa. Seperti suara laki-laki tapi suaranya bergema gitu ya. Itu waduh, udah 3 malam itu saya tuh belum dapat apa-apa. Udah, kita buktikan aja malam keempat. Nah, malam keempat lebih kuat lagi, ada gempa lagi yang lebih kuat. Yek, saya juga sampai hampir terbanting gitu ya sama Sukar itu, bergandengan tangan itu karena terguncang-guncang gonjang-ganjingnya bagaikan gempa yang beneran gitu kan itu. Udah gitu lolong-lolongan anjing itu makin kuat dan bulu kuduku makin merinding, makin kuat. Udah begitu ada suara yang tertawa, suara perempuan. Oh, itu mungkin kuntilanak, ya udah biarin aja, itu namanya kan di hutan gitu ya. Aduh, gimana Ji? Udah pokoknya ingat cacian dan makian sama kamu itu harus sukses sekarang, harus bisa membuktikan sama mereka yang udah menyaci maki. Oke, gitu. Nah, udah begitu ada seperti petir. Dar itu pas di depan saya itu. Nah, petir itu menyambar. Ini enggak ada hujan, enggak ada apa, kok ada petir gitu. Nah, udah hilang petir, di situ ada asap ngebul. Nah, udah mengebul. Nah, makin lama asap itu makin tipis. Nah, makin lama makin tipis. Nah, udah makin tipis, jadilah makhluk. Bentuknya kepalanya seperti kerbau, tapi ininya seperti manusia, tapi dia tuh ada 1 jengkal lebih lah gitu kalau diukur. Tuh tingginya sekitar ada 4 meter lah gitu. Dan tangannya juga sebesar paha yang paling gemuk lah, ukuran manusia gitu pahanya itu. Dia itu matanya seperti telur, merah semua tuh menyala. Dan itu makhluk itu bilang, ada apa kau mengundang saya datang, ada perlu apa? Saya ngebel itu sama Sukar, Kar, kamu tuh bicara itu dia udah datang, yang kita tunggu-tunggu kamu tuh udah datang. Nah, Sukar itu memberanikan diri walaupun dari gemetaran gimana, dia tuh memberanikan diri. Makhluk itu nanya, kamu yang ada tujuan? Iya. Tujuannya apa? Nah, makhluk itu nanya. Nah, Sukar itu ngomong, saya itu banyak utangnya, kemudian dicaci, dimaki sama masyarakat di situ karena orang yang tidak punya. Jadi
saya itu minta harta kekayaan yang banyak. Nah, si makhluk itu tertawa sangat mengerikan sekali. Boleh saya kasih harta yang cukup banyak sama kamu, tapi saya juga minta ini. Nah, itu ada saya tuh, kedua anaknya itu udah dipegang, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Nah, minta ini saya tuh untuk saya gitu. Kata Sukar, udah nggak apa-apa, silahkan, yang penting saya kaya. Itu pulang dari sini saya bawa uang. Itu yang perempuan kelihatannya umur SMP kelas 3. Kalau yang laki-laki umurnya itu sekitar SD kelas 6. Udah gitu, karena udah potong ayamnya dan kelincinya. Ini mana pisaunya? Itu kan terang kan, dengan sinar raksasa itu kan, sinar itu kan terang itu kan. Dia tuh ambil pisau itu karena matanya itu bersinar gitu ya, seperti api, itu kan menyala. Dia tuh potong kelinci. Nah, waktu mau potong kelinci, kedengarannya sama saya itu bukan suara kelinci tapi suara orang. Aduh, Bapak kok tega banget. Bapak tuh akan membunuh saya, akan saya dijadikan kulit, akan saya dijadikan tumbal. Nah, kata Sukar bilang, udah nggak apa-apa Nok, yang penting Bapak jadi kaya. Pulang dari sini hutang Bapak jadi lunas. Bapak saya itu diurus sejak kecil sampai dewasa, sampai sekarang itu saya tuh udah dewasa mau dikorbankan itu sama Bapak. Barulah saya tuh melihatnya keadaan gitu. Udah kayak begitu, saya tuh ya udahlah gitu, satu melihatin aja. Nah, itu si kelinci itu langsung dipotong, just itu ditandain itu sama bokor yang kuningan itu. Ku anehnya itu ya, yang sekarat itu kelihatannya itu sama saya itu bukan kelinci, tapi dia yang bergelepakan kayak gini. Saya juga nggak mau itu. Nah, udah kelihatan gitu ya, kelihatan itu dia yang sekarat itu, bukannya kelinci. Dan darah kelinci itu tidak mungkin ada satu bokor gitu kan. Ini ada satu bokor itu. Nah, udah kayak gitu. Sukar itu nunjuk si raksasa itu. Nah, si Sukar itu mengambilkan kelinci yang di bokor itu, dikasihkan itu sama raksasa itu. Dia tuh diminum. Itu saya tuh melihatin aja yang karat gitu, pluk. Nah, saya melihatin yang dipegangnya itu, yang dipegangnya sama raksasa itu, yang di tangan kiri, yang di tangan kanan, udah ngelampreh kayak gini. Oh, itu udah mati. Nah, satunya lagi nunjuk kena ayam. Nah, Sukar itu ambil ayam dan sediakan bokor yang disediakan sama Pak Kuncen dari tembaga. Dipotong ayam kan keok-keokan gitu ya. Kalau kedengarannya saya itu suara orang, bukan suara ayam gitu ya. Abah tolong jangan jangan saya jadikan korban. Jangan, saya tuh pengen masih hidup, pengen masih bersama sama Bapak, sama emak, sama semuanya. Astagfirullahaladzim, saya tuh nggak mau mengucap asma Allah. Ya itu silakan, itu urusan Sukar itu kan, itu bukan urusan saya. Udah begitu ayam itu dipotong. Nah, udah dipotong itu kok masa ayam itu hanya itu sampai penuh satu bokor tuh. Udah begitu si raksasa itu menunjukkan tangannya. Sukar itu menaikkan tuh sini kan, dia tuh jongkok. Kalau Sukar kan berdiri, dia tuh jongkok menaikkan yang di sama bokor itu. Dah sama raksasa itu diminum si itu. Nah, udah sampai habis, si raksasa itu menggupai sama Sukar, sini maju. Nah, udah masuk. Nah, udah itu Sukar itu dicoret ininya sedikit ceras itu. Kemudian ada apa saya juga kurang jelas. Terus dituliskan itu sama dia. Nah, sekarang kamu udah bikin perjanjian sama saya. Tapi saya pulang bisa kaya. Apapun yang kamu minta saya akan siap. Kalau begitu udah. Nah, saya tuh ingat, oh ini ngusinya jangan sama asma Allah. Saya harusnya baca Kidung Galuh. Nah, kemudian saya baca 1 kali Kidung Galuh, tapi saya nggak bisa mengatakan utara Kidung Galuhnya karena ini cukup panjang juga. Nah, bacakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali. Nah, 7 kali itu si raksasa itu dan yang dibawa itu kedua tangannya itu anak Sukar yang udah kayak gini, udah ngelampreh itu dibawa, terus dibawa hilang. Udah gitu ya udah. Nah, paginya saya tuh melihat sama itu sasajen habis semua. Kata saya, ini bawa enggak ya gitu. Enggak usah lah, biarin aja itu untuk dimakan ntar sama hewan-hewan yang ada di sini. Terhitung kita sedekah lah gitu sama Sukar. Ya udah, nah, kamu tuh lapar Ji.
Ya laparlah 3 hari 3 malam udah sampai 4 hari kan 4 malam ini kan saya tuh baru gitu. Ya udah ini dikasih air saya tuh air putih sama sukar. Minum 1 gelas, udah 1 gelas satu masih ada tenaga. Udah begitu langsung turun. Nah, turun itu Edi itu langsung mendekati. Kamu tuh udah lulus. Pak Sukar, kamu udah lulus, udah pulang yuk ke rumah Abah Kuncen. Saya dengan temannya Edi dibawa ke rumahnya Abah Kuncen. Abah Kuncen itu ditepakit sama Sukar, udah kamu tuh lulus. Nah, kamu juga sangat berani Ji memperjuangkan teman kamu. Nah, kamu udah buka belum? Cuman air doang. Ya udah, emak itu udah menyiapkan bubur sama kamu. Ya udah, kamu tuh beristirahat aja di sini 2 hari 3 hari di sini. Kamu kan antar nganterin Abdul ke sana. Berpuasa lagi, ya berpuasa lagi kamu tuh. Ya udah nggak apa-apa. Nah, saya tuh beristirahat 3 hari. Nah, saya dengar sedikit gitu ya, dengar sedikit. Nah, kamu udah lulus kayak begini, ntar 12 hari atau 15 hari, kamu tuh jangan pulang ke rumah. Kata Sukar, gimana ya uang saya udah nggak ada bah. Udah jangan mikirkan masalah urusan uang, semuanya yang ada di sini Abah semuanya yang nanggung. Termasuk Aji, Abah juga yang nanggung. Masalahnya mau makan, mau minum, itu semuanya Abah yang nanggung. Ya udah kalau gitu. Tidak jadi masalah Sukar. Nah, udah kemudian singkatnya cerita, saya udah 3 hari, udah ada tenaga. Saya tuh dipanggil lagi itu sama Abdul. Ji, kamu tahu nggak yang suka jualan ayam? Tahu. Di mana? Di pasar di sana. Ya udah kalau gitu kita ke pasar yuk. Cari ayam. Ayam apa? Ayam putih. Berapa? 2 gitu. Oh 2, iya. Nah 2 ekor. 1 jantan, 1 betina. Nah yang lainnya biarin Ibu Kuncen yang mempersiapkan. Udah paginya saya berangkat itu sama Edi dan sama temannya. Tuh 2 orang, 3 orang dengan Ibu Kuncen membeli apa yang diperlukan itu sama Abdul. Nah kemudian sore harinya Pak Kuncen tuh bilang, Ji, Abdul itu katanya nggak mampu puasanya, kamu harus berpuasa berapa hari? Ya sekitar 7 hari. Ya Allah Gusti, kok lama banget Pak? Ini mah bukan puasa ngebleng, ini mah puasa hanya cuman di waktunya cuman 1 jam. Kalau kamu mau makan nasi, mau makan apa silahkan. Hanya cuman jam 7 malam sampai jam 8. Kalau udah jam 8 udah jangankan makan, minum pun nggak boleh. Oh gitu, ada waktu 1 jam. Iya ada, ya udah. Amalannya gimana bah? Kata saya kan gitu. Amalannya ini. Nah ya udah. Nah saya tuh dikasih amalan lagi, beda lagi dengan Sukar amalannya. Oh ini saya nggak mau mengatakan amalannya gimana lah gitu. Nah udah kayak gitu, udah dapat apa yang diperlukan, berangkatlah saya ke menuju 1 rawa. Yang ini kedua kalinya ya Mas? Iya kedua kalinya. Itu tadi kan Sukar kan udah lulus. Nah ini kedua kalinya yaitu Abdul. Abdul kan saya kan bawa tamu 2 antara Sukar dan Abdul. Datang ke sana itu jam 6 sore. Nah, Abah Kuncen juga bilang, nah ini juga sama, jangan pakai baca ayat Al-Quran. Nah, tapi ini mah boleh bawa baterai. Oh boleh ini bawa baterai ini, tapi baterainya untuk kamu sendiri, bukan untuk Abdul. Nah, udah bagian Abdul, udah kamu tuh menghadapnya ke sana ke rawa. Gitu. Kalau ada apa-apa, jangan lari ya gitu. Udah, nggak apa-apa bah, pokoknya apapun yang terjadi saya akan siap hadapi. Nah kata Abdul gitu, ya udah kalau begitu. Sukar kan udah lulus, masa kamu nggak lulus, kata Kuncen gitu. Nah mulai ritual itu dimulai sama Abah Kuncen. Sesajinya lain lagi dengan Sukar. 1 itu samping liris putih, 2 kebaya merah, 3 selendang biru, ada selop, ada listif, ada fufur, dan ada sarung tangannya juga ada gelang. Itu bukan gelang emas, itu gelang biasa. Ada 7 gelangnya. Saya hitung tuh ada 7. Ya udah kalau gitu Abah Kuncen itu udah ngukus, udah bilang sama segitu, Abah Kuncen pulang. Saya ditinggal sama Abdul, tapi suruh menghadap ke rawa. Nah, di situ malam pertama nggak ada apa-apa. Malam yang kedua ada lagi
Tuh, yang lebih mengerikan lagi, dia tuh ada itu kelihatannya tuh seperti orang gitu kan, menggelantung gitu, seperti orang menggelantung di atas pohon, bari tertawa gitu. Jam 3 kurang, suara-suara itu yang mengerikan tuh hilang. Nah, malam yang ketiga itu ada seperti dua pocong gitu ya, dua mayat gitu ya. Nah, itu melihat sama Abdul gitu. Kalau saya tuh sepertinya nggak kelihatan, dia tuh nggak kelihatan itu, yang kelihatan itu sama Abdul doang gitu kan. Dia tuh mendekati itu sama Abdul itu walaupun bagaimanapun keringat bercucuran, dia tuh diem. Nah, terus si itu mendekati, ya ada itu harumnya, itu harum cendana gitu kan, bau orang yang mati kan itu. Udah kayak gitu, dia tuh bolak-balik sekitar bangsa 7 putaran, si kedua itu langsung terbang ke atas, set gitu. Nah, udah begitu jam 3 kurang, oh pantesan ini udah jam 3 kurang hilang. Sampai malam ke-7, nah malam ke-7 itu sekitar wayah jam berapa, jam 12-an lah, jam 12 lebih. Itu ada kilat nyamar, biar itu menyambar ke tengah danau. Nah, udah begitu nggak ada apa-apa. Nah, kedua kalinya, biar itu danau itu murub seperti ada bensinnya itu berkobar gitu kan, itu di tengah danau itu. Nah, kemudian ada asap gitu, asap itu sangat tebal sekali. Nah, kemudian asap tebal itu kemudian menipis, jadilah makhluk perempuan sangat cantik sekali. Nah, itu mendekati Abdul. Nah, udah dekatin kamu. Ini yang kamu tunggu-tunggu tuh ini. Nah, Abdul itu mendekati dia. Nah, dia tuh mendekati Abdul, sama kedua-duanya tuh berdekatan. Dia tuh bilang, ini yang perlu itu siapa? Oh itu, kata saya. Oh ini, ya ini yang perlu ya. Nah, Abdul itu langsung dibawa itu ya sama perempuan itu. Nah, perempuan itu bilang, kamu itu datang jauh-jauh datang ke sini itu mau minta apa? Nah, kata Abdul bilang, utang saya banyak, usaha saya bangkrut, sedang banyak kesulitan. Saya tuh mau minta harta, Kanjeng Gusti Putri. Oh gitu, ya udah saya kasih, tapi ada syaratnya. Saya minta ditemani ini. Nah, itu tuh udah digendeng ibunya sama makhluk itu. Nah, udah begini, ya udah kalau begitu kamu tuh harus ikut ke alam aku. Kita nikah dulu di sana. Syaratnya cuma nikah. Ya udah, ini cuma ntar ibu saya untuk nemanin kita di sana gitu. Ya oke, kalau gitu Abdul itu dibawa itu sama makhluk itu. Tuh sama si putri itu masuk ke danau yang bergolak. Udah masuk ke danau yang bergolak. Nah, kemudian nggak muncul lagi. Tuh sampai 1 hari, waduh nggak muncul, gimana kalau meninggal. Nah, pada waktu ritual itu si Kuncen nggak pernah datang ke tempat ritual? Nggak pernah datang. Tuh kalau misalnya kamu itu 3 hari 3 malam atau sebelumnya datang, Kuncen itu nggak pernah datang. Tuh, jangankan Kuncen, suruhannya pun Edi pun nggak datang. Nah, udah kayak gitu, Abdul itu dibawa masuk ke sana. Nah, udah ke-3 harinya Abdul itu muncul, dianterin sama putri itu. Nah, dianterin itu tapi pakaiannya itu nggak seperti waktu kita ketemu. Pakaiannya yang Abdul bawa. Untuk dibawa sesaji itu, ya pakaiannya itu. Semuanya itu. Dia tuh baru tersenyum manis sama Abdul. Cuman terdengar saya tuh begini, entar tiap malam Selasa Kliwon, tiap malam Jumat Kliwon, saya akan datang. Siapkan apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan, siapkan. Pokoknya siap minta kamar spesial untuk Abdul dan dia. Udah habis itu udah gitu. Abdul datang sama saya. Lah, ini udah hampir 2:30,
Dul, iya, gimana? Kata saya kan gini, dia tuh wah rame begitu di sana itu saya tuh ditikahkan itu sama dia, ya banyaklah orang itu dan ini gitu. Oh gitu ya, ya ibu saya ada di situ saksinya tuh didampingi itu putri itu ada ibu saya tuh. Ya udah kalau gitu. Nah kalau begitu ini karena udah terlalu masih malam ya udah diam aja. Nah udah jam 4, nah jam 4 pagi. Nah lihat di HP, di jam 4 pagi udah kita mudun aja, kita turun yuk. Nah ya udah kata Abah juga kalau Abdul udah muncul, udah pulang aja. Nah saya kan bawa Abdul pulang. Nah di situ ada gubuk-gubugan yang suka jualan serabi. Saya nunggu di situ. Udah gitu singkatnya cerita itu satu beli serabi. Nah saya habis 3, gorengan habis 4, Abdul habis 5 serabinya, gorengan habis 8. Ya udah gitu bayar aja sama Abdul. Udah siang, kali itu saya telepon Edi. Saya tuh udah ada di gubuk tukang serabi. Ya udah ntar saya ke sana. Jam 7 Edi datang. Nah, begitu dengan temannya saya tuh dibawa pulang ke rumahnya Abah Kuncen. Nah, ke rumahnya Abah Kuncen tuh kamu kedua-duanya udah lulus. Nah, tapi saya dengar lagi kamu tuh tunggunya itu bukan seperti Abdul, kamu tuh nunggunya tuh 17 hari sampai 20 hari di sini. Waduh, bagaimana ya Pak? Saya tuh kelamaan. Udah, pokoknya kamu nunggu aja di sini. Iya, masalahnya saya makan. Udah, pokoknya kan Abah kan udah bilang semuanya itu tanggungan Abah semua. Jadi Abah semuanya yang nanggung. Ya udah kalau begitu. Sambil beristirahat, Abdul dan Sukar itu bilang sama saya, kalau saya sukses Ji, saya tak akan melupakan jasa-jasa kamu. Kata Sukar. Dan kata Abdul juga, saya juga tak akan menghilangkan walaupun bagaimanapun jasa kamu tetap besar jasanya Ji, karena saya dibantu sama kamu. Walaupun cek peribahasanya sampai ada ke ujung dunia, kamu tuh kan dicari karena kesuksesan saya itu adalah bantuan-bantuan kamu. Ya udah sih, saya itu masalah urusan itu tidak diharapkan. Yang penting Pak Sukar dengan Pak Abdul datang ke rumah udah sukses. Gitu kan tujuannya kan saya begitu. Ya udah kalau gitu. Nah Sukar memberi lagi sama saya tuh uang tuh dari Sukar 350.000, dari Abdul 300.000. Ini ada katanya nggak punya uang, ini ada untuk kamu gitu. Udah 2 hari saya tuh permisi itu sama Abah Kuncen, Bah saya tuh permisi dulu sama Abah Kuncen. Ya udah kalau begitu jam berapa Ji pulangnya? Ya sekitar jam 8-an lah. Udah telepon Edi aja. Nah Edi telepon. Nah Edi datang. Kemudian saya dibecong itu sama Edi turun di Banjar. Nah Banjar Patrom. Nah udah di Banjar Patrom, saya nggak pulang langsung ke rumah tuh karena ada bis yang menuju ke Cirebon. Saya turun di Cirebon. Nah di Cirebon saya nggak pulang ke rumah. Nah, nuju aja ke Gunung Jati. Nah, di Gunung Jati badan saya tuh merasa gatal-gatal. Kok badan saya tuh ngerasa gatal ini lah. Ada uang ini, ada uang 750.000 lah. Cukup besar itu waktu itu kan besar. 750.000 tuh. Saya beli Herosin 2, nggak mempan. Masih gatal. Udah masih gatal. Saya tuh mungkin ini harus mandi ke Sumur 7. Nah, saya tuh di malamnya itu mandi di Sumur 7. Udah begitu mandi, udah beres. Saya berpuasa di Gunung Jati. Nah, malam ketiga saya bermimpi didatangi sama 3 orang. Satu berpakaian warna hijau, nggak bawa tekan, nggak apa, hanya cuman bawa tasbih. Satunya berjubah kuning. Ya, itu bawa tongkat. Tuh, ada kumisnya. Tuh, ada jenggotnya juga ada. Itu tuh dikelilingi sama cahaya masing-masing. Nah, yang pakai jubah kuning itu bicara, Nang, tuh, kalau Dek, kamu itu sekarang udah nganterin nama itu, udah berjasa sama dia. Nah, itu rasanya begitu. Kamu itu punya uang dari dia, udah segitu-gitunya. Saya tuh bilang, tuh, maaf ya, kalau ini siapa? Nggak usah tahu. Nama saya dari mana, berasal saya dari mana, dan saya ini siapa. Kalau pas mimpi itu nggak usah tahu, nanyain masalah urusan itu. Saya cuma nyampein, jangan kamu makan uang dari itu. Oh begitu, iya. Nah, ya udah begitu, cuman nasihatin aja ya, saya mah kayak begitu.
Saya tanya sama Kuncen yang ada di Gunung Jati, kamunya habis dari mana? Oh, kata saya tuh habis nganterin orang yang nganterin kesugihan. Kemana? Ke Pulau Banjarbaru. Astagfirullahaladzim. Ya udah kalau begitu kamu itu berpuasa di sini sampai 7 hari. Nah, kamu itu jangan sampai mendekati dia, jangankan besar sedikit pun kamu nggak boleh. Oh gitu, iya. Nah, janji kamu ya, gitu kata Kuncen. Iya saya janji, ini di depan Kanjeng Gusti Sinuhun, kata. Iya, saya tuh Kanjeng Gusti, saya tuh jangankan besar sedikit pun saya nggak mau ambil, nggak mau minta. Nah ini mah mungkin yang udah 750 itu mungkin ada rezeki saya, adalah hak saya. Tapi saya minta, ya Allah, saya tuh minta anak saya keduanya itu semoga anak saya tuh bersekolah sampai lanjut sampai tinggi. Nah ucapan saya tuh begitu tuh di depan pintu besar itu di Gunung Jati. Nah Kuncen itu nganterin. Nah ucapan kamu itu sekarang saya dengar ya, walaupun dia tuh nggak dengar tapi Bapak dengar. Ya udah kalau gitu, udah begitu, udah kamu tuh pulang. Nah pulang selang beberapa lama, semenjak tahun 2010 saya berangkat kerja ke Karawang. Nah di Karawang saya punya teman namanya Suharna. Nah Suharna itu, kamu itu satu desa dengan Sukar? Iya. Gimana sekarang? Saya nanyain. Waduh, pulangnya dari mana saya juga tidak tahu. Uang yang miliaran itu, yang utangnya miliaran tuh 1 minggu habis beres semua. Dan sekarang juga itu Sukar itu paling sangat terkaya gitu. Dia tuh punya pabrik gilingan padinya juga 2. Nah sekarang punya istri lagi. Kata saya kaget. Istri yang mana? Menikah sama orang Cikampek. Oh gitu. Kalau nasib dari Abdul sendiri kayak gimana sekarang? Oh, kalau sekarang saya tidak tahu. Hanya cuma tahunya sama Sukar. Nah, udah kayak gitu, ya udah ceritanya. Makanya tuh jangan, saya bilang itu sama siapapun, jangan sampai mencari kesugihan, cari jalan kiri karena risikonya besar. Artinya pada waktu itu Mas secara tidak langsung menggantikan atau menjadi joki ya untuk Sukar dan si Abdul ini. Iya, begitu. Secara tidak langsung gitu. Karena saya itu, Abdul itu kan bilang waktu belum juga berangkat itu, ntar saya anterin ke sana, kalau saya udah sukses kamu tuh tak akan lupakan jasa-jasa kamu. Nah di Abah Kuncen juga bilang begitu dan berlebihan gitu. Makanya saya mimpi ketika malam itu di Kanjeng Gusti Sunan Gunung Jati, ya udah sampai sekarang nggak nemuin, nggak kontak, nggak apa, udah janji ya udah kalau saya mah gitu. Saya makanya lebih baik buruh cangkul, buruh apa gitu. Yang penting saya makanan itu hasil dari keringat saya sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah, amma ba'du. Sobat malam mencekam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyimak, mentelaah, mendengar kisah yang dipaparkan oleh sahabat kita, saudara kita Mas Aji, beliau menceritakan dalam perjalanan kehidupannya dia pernah mengantarkan seseorang untuk melakukan pesugihan. Bagaimana ini hukumnya tentang pesugihan? Simak paparan berikut ini. Ma'asyiral muslimin, sobat malam mencekam dimanapun Anda berada. Agama Islam mensyariatkan kepada kita umat Islam untuk saling tolong menolong. Tapi tolong menolong dalam hal kebaikan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian semua dalam hal kebaikan. Artinya kita diperintahkan oleh Islam untuk saling tolong menolong. Ketika ada orang mengalami kesulitan, baik ekonomi, politik, budaya, ataupun sosial kemasyarakatan, ketika dia butuh pertolongan, maka kita disyariatkan
diwajibkan oleh agama Islam untuk menolong saudara kita. Karena sejatinya ketika kita menolong saudara kita yang sedang mengalami problem, sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri dengan cara yang patas, dengan cara yang cepat, seperti yang didawuhkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian semua saling menolong dalam perkara yang keji, yang tidak baik, yang batil. Seperti pengalaman saudara kita, sahabat kita, Mas Aji ini menjadi perantara untuk orang melakukan pesugihan. Padahal sudah jelas-jelas siapapun melakukan pesugihan secara perspektif Islam itu dilarang dan dihukumi haram. Itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Sobat Malam Mencekam dimanapun Anda berada, akhirnya Al-Fakir Kang Kamal, lembaga dakwah pengurus wilayah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat beribadah puasa. Semoga kita diberi kekuatan untuk mengamalkan amalia kebaikan lebih banyak lagi di bulan yang suci ini. Akhirul kalam wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.